Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para habib, para sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, wabil khusus dumateng Al Mukarram Al Ustadz Andi Wahyu Wiratama selaku pembimbing muhadharah dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh barakah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, di mana beliau ini tidak mempunyai TikTok, beliau ini tidak mempunyai Facebook ataupun Instagram ataupun media sosial media yang berupa yang lainnya, tetapi pengikut beliau ini sangat banyak sekali, yakni baginda kita, Nabi agung kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinal Islam. Berdirinya saya di sini akan menceritakan tentang jadilah manusia yang saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu yang berbeda-beda karakter dan watak yang berbeda-beda dari pribadi mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka manusia itu membutuhkan yang namanya kebersamaan. Jadi terkadang di kebersamaan itu, di dalam kebersamaan, di dalam kelompok terdapat masalah yang di dalamnya. Makanya kita harus saling memaafkan satu sama lain. Kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kita harus dianjurkan bagaimana kita mensauri tauladani baginda Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, bagaimana tingkah laku beliau, bagaimana berbicara beliau. Salah satunya bagaimana beliau mempunyai hati yang sangat luas ketika memaafkan orang lain. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan di suatu tempat, di situ tiba-tiba ada kafir Quraisy melempari kotoran unta. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak melemparinya lagi atau membunuhnya. Bahkan suatu ketika Rasulullah selama beberapa hari Rasulullah SAW itu berangkat ke tempat itu lagi. Rasulullah berada di tempat itu, Rasulullah bingung, kenapa kok tidak ada orang yang biasanya melempari dengan kotoran unta. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tanya di suatu orang yang ada di tempat situ. Terus tiba-tiba Rasulullah dapat kabar bahwa orang yang pernah melempari kotoran unta kepada Rasulullah itu orangnya sedang sakit. Lalu apakah yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah membawa pedang langsung membunuhnya? Tidak. Rasulullah SAW mempunyai hati yang sangat luas. Beliau menjenguknya, bahkan beliau membawa makanan untuknya dan mendoakan orang tersebut supaya sembuh dari penyakitnya. Apa yang hikmah yang kita ambil dari pelajaran ini? Kita sebagai umat Islam, kita harus mempunyai hati yang sangat luas, saling memaafkan. Rasulullah saja saling memaafkan kepada orang yang
zalim terhadap beliau diri sendiri. Bahkan pertama-tama beliau berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus dilempari kotoran, dilempari batu, dicaci maki. Tapi Rasulullah sangatlah sabar. Masya Allah. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.